Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Muhaimin dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang salah satu organisasi pergerakan nasional dari Budi Utomo. Tokoh pendiri Budi Utomo diantaranya ada Dr. Suetomo, Soe Raji Tirtonegoro, Goenawan Manguenkuesomo, dan lain-lainnya. Dr. Wahidin yang menginspirasi Suetomo dan kawan-kawannya. Dr. Wahidin sendiri adalah alumni Stovia yang sering berkeliling kota-kota besar di Jawa untuk mengkampanyekan gagasan mengenai bantuan dana bagi pelajar pribumi berprestasi yang tidak mampu sekolah. Saat itu terjadi pertemuan antara pendiri Budi Utomo dengan Dr. Wahidin Soedirohoesodo. Dr. Wahidin mencetuskan ide untuk mencerdaskan bangsa melalui studi funds atau dana pendidikan agar tidak mudah diadu oleh penjajah. Sementara Suetomo dan kawannya juga memiliki rasa nasionalisme perjuangan yang tinggi. Gagasan mereka pun cocok untuk digabungkan. Setelah rangkaian diskusi, akhirnya Perhimpunan Budi Utomo dibentuk. Suetomo, Goenawan Manguenkuesomo, Soe Raji Tirtonegoro, Gondo Suwarno, Sulaiman, Angka Projo Sudirojo, dan lain-lainnya. Meski kemudian pengurus besarnya dijabat oleh orang lebih tua yang bergabung. Sejak awal, Budi Utomo memiliki prinsip untuk mencerdaskan bangsa, maka memang sengaja tidak berkenaan dengan politik. Budi Utomo meyakini banyak hal yang diperlukan dan harus tetap bekerja sama dengan pemerintah. Terbukti dari tahun 1908 sampai 1926, Budi Utomo masih bergerak di bidang sosial dan budaya, tidak menyentuh politik. Pergerakan Budi Utomo berakhir pada 1935 saat organisasi ini melebur ke Partai Indonesia Raya, Parindra, yang dipimpin oleh Suetomo. Tujuannya dibentuk Budi Utomo. Yang pertama, Budi Utomo diadakan di Yogyakarta pada Oktober 1908. Dalam waktu 5 bulan, Budi Utomo berhasil mengumpulkan 1.200 anggota. Setelah semakin banyak dukungan, para pemuda memberikan kesempatan golongan tua untuk menjabat di kongres itu. Terpilih Raden Adipati Tirtokusumo sebagai ketua dan Dr. Wahidin Soedirohoesodo sebagai wakil ketua. Dalam kongres disebutkan tujuan utama Budi Utomo yaitu menjamin kehidupan bangsa yang terhormat. Fokus ke organisasi inilah adalah bidang sosial, pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Awalnya keanggotaan terbatas hanya pada penduduk Jawa dan Madura, namun pada akhirnya meluas sampai Bali. Hal ini dilakukan dengan tidak melihat keturunan, kelamin, atau agama, atau apapun. Pada tahun 1928, Budi Utomo menambahkan suatu asas perjuangan, yaitu untuk ikut berusaha melaksanakan cita-cita bangsa Indonesia. Peran Budi Utomo terhadap kebangkitan nasional, yaitu kelahiran Budi Utomo menjadi penanda terjadinya perubahan bentuk perjuangan dalam meraih kemerdekaan. Yang terjadinya bersifat kedaerahan berubah sifat menjadi nasional dengan tujuan yang satu. Perjuangan mengusir penjajah yang awalnya hanya mengandalkan kekuatan fisik diganti dengan perjuangan baru yang mengutamakan kekuatan pemikiran. Maka Budi Utomo menjadi pelopor perjuangan dengan memanfaatkan kekuatan pemikiran karena ada organisasi-organisasi yang selanjutnya muncul di berbagai bidang seperti Perhimpunan Indonesia, Syarikat Islam, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan Budi Utomo. Meski memiliki ideologi berbeda-beda, organisasi di masa pergerakan memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan bangsa. Keberagaman organisasi di masa itu dapat mempercepat tercapainya kemerdekaan karena saling melengkapi. Maka berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 dianggap sebagai awal gerakan yang menjadi tonggak kemerdekaan Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya Faisal Muhaimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.